Hari berganti hari, banyak terjadi berbagai perubahan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan terjadi begitu cepat. Hal ini disebut globalisasi. Kamu belum tahu ya? Kalau gitu aku kasih tahu deh. Jadi ciri-ciri dari globalisasi yaitu yang pertama, batas antar negara semakin menipis. Perkembangan teknologi dan komunikasi menjadi penyebab hilangnya batas-batas negara tersebut. Sekarang orang dengan mudah dapat menghubungi kerabat atau temannya yang berada di negara lain dengan menggunakan telepon, sehingga sekat-sekat antar negara semakin menipis. Yang kedua, informasi mudah menyebar. Proses globalisasi adalah penyebaran informasi yang menjadi lebih mudah dan juga cepat. Berbagai peristiwa sekecil apapun sekarang dapat diterima di semua tempat dan juga oleh semua orang dan akhirnya viral. Globalisasi memudahkan setiap negara dan setiap orang menunjukkan diri pada seluruh dunia. Prestasi yang dimiliki seseorang dapat dengan mudah disebarluaskan di seluruh penjuru dunia. Media yang digunakan antara lain internet dan televisi. Yang ketiga, kegiatan perdagangan semakin luas. Sekarang bisa kita lihat juga banyak terjadi perdagangan, contohnya kayak perdagangan online. Kegiatan perdagangan terus berkembang akibat pengaruh globalisasi di bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi dan perdagangan di dunia menjadi semakin terbuka melintasi batas-batas wilayah sebuah negara. Tidak hanya itu, kegiatan ekonomi sekarang ini juga menyangkut masalah perpindahan tenaga kerja. Pada era global, tenaga kerja dapat memilih bekerja di negara manapun sesuai dengan keinginan dan juga kemampuannya. Jadi, gitu ciri-ciri globalisasi. Oh gitu. Terus bentuk-bentuk globalisasi apa saja dong? Menjawab pertanyaan Cecil tadi, sekarang ayo kita bahas apa saja sih bentuk-bentuk globalisasi itu. Globalisasi ekonomi. Bentuk globalisasi ekonomi ialah suatu perubahan perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau terstruktur dan berkembang dengan pesat mengikuti kemajuan teknologi dengan proses yang semakin cepat. Globalisasi ekonomi dilihat dari meningkatnya hubungan saling ketergantungan dan persaingan antar negara yang tidak hanya bergerak di bidang perdagangan internasional, tapi juga mulai merambat ke saham, investasi, dan lain-lain. Lagi ngapain tuh, Cel? Bajunya pada diskon sama Loh, kenapa nggak beli di tempatnya langsung aja? males sih, karena kalau online itu kan kita bisa langsung beli sama juga nggak ribet gitu loh. Walah. Globalisasi kebudayaan. Globalisasi kebudayaan didasari karena informasi dan gambaran suatu wilayah dalam pemasaran yang dilakukan telah masuk sebagai sebuah aliran yang menipiskan kebudayaan bangsa. Hal ini biasa ditandai dengan munculnya proses komunitas-komunitas global dan praktik perdagangan terkait pemasaran.
sih. Loh, kamu juga pakai rok yang ada di tren ini? Nah, ini bener kan Kak? Globalisasi politik. Globalisasi politik memiliki konsep yang berbeda dengan ekonomi maupun kebudayaan. Pada dasarnya, globalisasi politik ialah pengaturan sosial untuk konsentrasi dan penerapan kekuasaan. Dalam hal ini, globalisasi dapat menetapkan kendali atas populasi, wilayah, dan aset lainnya, terutama sejauh dimanifestasikan sebagai pertukaran yang dipaksakan dan pengawasan terorganisir. Globalisasi iptek. Globalisasi iptek adalah bentuk globalisasi yang memberikan dampak pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, serta perkembangan pengetahuan yang terus berkembang. Halo, Glenn. Halo, Angelina. Aku mau tanya nanti rekomnya di mana ya? Ya, nanti rekomnya di sini ya. Oh, oke, thank you. Oke, thank you. I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to get you off my mind. 'Cause of you, I'm wired up. I don't want you. It's time for you to go. Oh, you. Globalisasi komunikasi. Globalisasi komunikasi adalah jenis globalisasi yang memberikan pengaruh pada bidang komunikasi. Hal ini ditunjang dengan kemajuan teknologi di bidang komunikasi melalui perangkat dan aplikasi yang canggih dan modern. Contoh globalisasi di bidang komunikasi yaitu komunikasi menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Dapat berkomunikasi dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia dengan sangat cepat dan efisien. Tren sosial media banyak digunakan oleh masyarakat. Pergeseran media massa dari arah konvensional seperti koran dan majalah menuju ke bentuk digital seperti berita online, portal online, dan blog. 장점이 뭔지 알아 바로 솔직한 거야 Globalisasi transportasi. Globalisasi transportasi merupakan bentuk globalisasi yang berpengaruh dan berdampak pada bidang mobilitas dan transportasi. Transportasi yang dimaksud bisa berupa perpindahan barang atau mobilitas manusia. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan transportasi membuat kegiatan jual beli antar negara menjadi lebih mudah. Kini, kita bisa transaksi dengan pembeli atau penjual di negara lain tanpa tatap muka lewat e-commerce. Meningkatnya kerjasama internasional. Kerjasama internasional memudahkan terjadinya transaksi antar negara, yang kemudian turut meningkatkan jumlah produk yang masuk dari luar negeri dan juga sebaliknya. Proses globalisasi pun terus terjadi lebih perdagangan internasional ini. Kemudahan transportasi, pengiriman barang dan jasa antar negara menjadi lebih mudah, sehingga banyak produk asing yang masuk dan menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat. Tidak jarang, produk asing ini kemudian diadaptasi oleh masyarakat setempat, sehingga terjadi penggabungan kebudayaan. Ekonomi terbuka. Perdagangan global yang terjadi saat ini dikarenakan negara-negara di dunia semakin terbuka satu sama lain, sehingga terjadi pertukaran produk dari suatu negara ke negara lain. Produk ini sendiri tidak lepas dari elemen dan budaya negara asalnya, yang kemudian bisa saja mempengaruhi negara lain. Misalnya produk kecantikan ala Korea.
yang mengandung bahan-bahan yang tidak umum ditemukan di Indonesia. Namun karena popularitas produk kecantikan ini membuat anggapan cantik ala Korea banyak diadaptasi oleh produk-produk lokal. Perubahan iklim politik dunia. Hal ini ditandai dengan bubarnya Uni Soviet, negara-negara bekas blok Soviet seperti Rusia, Ukraina, Polandia, Hungaria, Republik Ceko, negara-negara Baltik, Asia Tengah, dan banyak lagi yang bergerak mengikuti sistem politik dan ekonomi Barat. Pada saat yang sama, negara komunis Cina mulai terbuka terhadap bisnis kapitalis. Runtuhnya komunisme memperkuat proses globalisasi pada iklim politik dunia. Modernisasi sosial ekonomi. Berbagai fenomena ekonomi yang menjadi salah satu pendorong meningkatnya globalisasi seperti salah satunya kegiatan ekonomi yang diarahkan pada weightless economy atau tanpa bobot, mana produknya berupa informasi dan jasa berbasis internet. Perkembangan pasar. Globalisasi juga memunculkan keinginan kuat untuk mengembangkan pasar-pasar baru, hingga ambisi untuk mendapatkan sumber daya ekonomi baru dan lebih murah. Kemajuan teknologi dan komunikasi. Penyebab globalisasi yang selanjutnya adalah disebabkan karena adanya kemajuan teknologi komunikasi. Kemajuan ini ditandai dengan mudahnya masyarakat dunia berinteraksi dengan komunikasi jarak jauh. Berubahnya pandangan, cara, dan gaya hidup. Gaya hidup merupakan salah satu penyebab meningkatnya globalisasi, sehingga mampu mengubah idealisasi manusia yang melahirkan budaya massa, budaya konsumerisme, dan budaya ekstasi gaya hidup. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind. 'Cause of Dampak positif globalisasi. Yang pertama, masyarakat semakin maju. Globalisasi menyebabkan masyarakat dengan mudah menerima berbagai teknologi baru dari negara lain. Perkembangan teknologi semakin meluas hingga ke seluruh dunia. Mobil, motor, dan barang-barang elektronik lainnya semakin mudah didapatkan. Perkembangan teknologi di satu tempat dengan mudah segera ditiru di tempat lain. Penemuan dan perkembangan teknologi menyebabkan kemajuan pada kehidupan masyarakatnya. Semangat kerja meningkat. Salah satu akibat dari globalisasi adalah persaingan yang semakin cepat. Kita harus berjuang untuk sejajar dengan negara maju. Kita harus berjuang agar masyarakat tetap bertahan pada era global. Persaingan tersebut harus dihadapi dengan semangat untuk belajar. Sebab nantinya kamu akan menjadi saingan dari negara-negara lain. Kita tidak mungkin berpangku tangan hanya pasang pada nasib. Saatnya kini mengembangkan diri untuk manifestasi. Jika tidak, negara kita akan semakin tertinggal. Ruang sosial semakin terbuka. Salah satu dampak globalisasi adalah terbukanya ruang sosial. Berkat kemajuan teknologi, manusia dapat berkomunikasi dengan mudah. Dengan fasilitas-fasilitas yang ada, kamu dapat membuka luas pergaulanmu di seluruh penjuru dunia. Dengan email, chatting, telepon, dan video call, kamu dapat menjumpai teman-temanmu, bahkan yang berada di luar negeri sekalipun. Pertukaran budaya. Globalisasi menyebabkan budaya asing masuk dalam budaya suatu negara dengan mudah. Dengan begitu, budaya suatu negara dapat terserap dengan mudah di negara lain. Pasar semakin luas. Secara ekonomi, dampak globalisasi menyebabkan hasil produksi dalam negeri dapat dijual di luar negeri. Setiap negara dapat memperoleh pasar yang jauh lebih luas. Akan tetapi, ada syaratnya, yaitu produk tersebut harus mempunyai daya saing yang tinggi. Perubahan tata nilai dan sikap. Adanya globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran dan nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju.
Meningkatnya taraf hidup. Dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Gaya hidup kebarat-baratan. Tidak semua budaya barat itu baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak-anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja, dan lain-lain. Hidup konsumtif, perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu, masyarakat sudah tertarik mengkonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. Sikap individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju, membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. Jangan sosial. Jika dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus globalisasi, maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lain yang stagnan. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial. Membazirnya produk impor. Dalam globalisasi, kita dihadapkan pada berbagai produk luar negeri. Mulai dari berbagai barang elektronik, mobil, dan motor adalah produk milik perusahaan di luar negeri. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak berpotensial untuk menjadi sasaran pasar berbagai produk luar negeri. Ditambah lagi, pada era global, hambatan perdagangan antar negara menjadi semakin terbatas. Harga barang-barang menjadi lebih murah, hal tersebut menyebabkan produk dalam negeri semakin tersisih. Kegiatan produksi dalam negeri menjadi terabaikan. Ketergantungan terhadap negara maju. Negara berkembang, termasuk Indonesia, biasanya belum siap menghadapi globalisasi. Sarana dan prasarana ekonomi di negara berkembang masih kurang. Oleh karena itu, negara berkembang akan berlomba-lomba mencari pinjaman modal kepada negara maju. Akibatnya, negara maju memberi pinjaman dapat mengelola sumber daya di negara berkembang dengan bebas. Umumnya, negara berkembang masih menjadi korban dengan adanya globalisasi. Oleh karena itu, setiap negara mulai mengembangkan diri untuk meningkatkan daya saingnya. Lapangan kerja semakin sempit. Globalisasi menyebabkan banyak tenaga kerja asing dengan mudah masuk ke dalam negeri. Mereka datang sebagai tenaga ahli yang menguasai berbagai bidang kehidupan. Hal tersebut jelas mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja dalam negeri. Persaingan kerja semakin meningkat. Tenaga kerja Indonesia tidak hanya bersaing dengan tenaga kerja dalam negeri. Pemerintah juga harus memperhitungkan masuknya tenaga kerja asing. Kerusakan lingkungan. Tuntutan kemajuan mengharuskan negara-negara melakukan berbagai cara. Salah satunya dengan usaha mengeksploitasi sumber daya tanpa perlu mempertimbangkan kerusakan lingkungan yang diinginkannya. Akibatnya, polusi semakin merajalela. Pencemaran semakin tidak terkendali. Belum lagi, sumber daya alam banyak yang rusak. Alam pun akhirnya menjadi korban globalisasi. Nilai-nilai sosial memudar. Masuknya budaya barat dan semakin sibuknya setiap orang mengejar kemakmuran menyebabkan nilai-nilai sosial semakin memudar. Masyarakat semakin mementingkan diri sendiri. Nilai kebersamaan dalam gotong royong dan musyawarah sudah mulai hilang. Orang sibuk bekerja setiap hari sehingga kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Masyarakat yang hidup dalam semangat kegotong royongan bergeser menjadi masyarakat individualistik yang hanya mementingkan kebutuhan pribadi. Norma, budaya, dan tradisi masyarakat juga berubah. Menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia.
memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu, melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi, juga tidak hilang karena diklaim negara lain. Mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah, untuk berkompetisi secara sehat. Mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia.